Sebelum ke Juventus, Denis Zakaria nyaris gabung Manchester United. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano membeberkan informasi terkait kepindahan Denis Zakaria ke Juventus. Ia menyebut bahwa sebelum ke Juventus, sang gelandang nyaris bergabung dengan Manchester United. 3 bulan berakhir, ada banyak rumor terkait masa depan Zakaria. Ini disebabkan pihak Borussia Mönchengladbach mengkonfirmasi bahwa sang gelandang akan dijual di bulan Januari nanti. Ada banyak klub top Eropa yang dikaitkan dengan pemain timnas Swiss tersebut. Namun, pada deadline day bursa transfer, ia memutuskan terbang ke Turin untuk bergabung dengan Juventus. Menurut Romano, Juventus bukan pilihan pertama Zakaria. Sang gelandang dilaporkan lebih dahulu berkomunikasi dengan Manchester United. Menurut Romano, Manchester United benar-benar tertarik untuk merekrut Zakaria. Bahkan mereka sempat intens berkomunikasi dengan agen Zakaria. Ini disebabkan MU membutuhkan gelandang baru di musim dingin ini. Sang manajer, Ralf Rangnick, menilai lini tengah MU saat ini kurang seimbang. Alhasil, sejak bulan November, MU berdiskusi dengan agen Zakaria. Proses negosiasi itu dikabarkan sudah mencapai tahap yang serius. Menurut Romano, meski negosiasi antara MU dan Zakaria relatif lancar, namun MU tiba-tiba menarik diri dari perburuan sang gelandang. Menurut laporan tersebut, MU ingin menunda perekrutan Zakaria karena mereka bisa mendapatkannya secara gratis di musim panas nanti. Ketika MU mundur, Juventus masuk bernegosiasi dengan sang agen. Alhasil Zakaria jadi pindah ke Turin. Juventus tidak mengeluarkan uang yang terlalu banyak untuk merekrut Zakaria. Mereka menebusnya di angka 8 juta euro. Zakaria dikontrak selama 5,5 tahun di Turin. Ia mengenakan nomor punggung 28. Ramsey cerita soal masa-masa beratnya di Juventus, tidak sakit hati kok. Ketika Aaron Ramsey di Juventus tidak berakhir dengan baik, ia meninggalkan Turin dengan catatan 5 penampilan di semua kompetisi selama paruh pertama musim 2021-2022. Minimnya kesempatan bermain buat gelandang asal Wales itu disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, menyangkut soal kondisi yang terlalu rentan cedera sehingga sulit untuk dimainkan secara konsisten. Kedatangan Massimiliano Allegri yang kembali menduduki kursi kepelatihan Juventus juga berpengaruh besar. Pelatih berumur 54 tahun itu sepertinya tidak membutuhkan sosok gelandang seperti Ramsey. Hubungan dengan fans yang buruk juga membuka lebar pintu keluar Ramsey dari Allianz Stadium. Suatu waktu, Ramsey pernah menyalahkan metode latihan Allegri sebagai alasan dirinya rentan cedera yang memancing amarah fans. Singkat kata, Ramsey meninggalkan Juventus pada hari terakhir di bursa transfer musim dingin kemarin. Meskipun hubungannya masih belum putus, ia memutuskan bergabung dengan klub Skotlandia FC Rangers dengan status pinjaman. Keputusan Ramsey bergabung dengan Rangers terbilang mengejutkan, sebab selama bulan Januari lalu ia menolak banyak tawaran klub Premier League seperti Wolverhampton, Burnley, dan juga Newcastle United. Setelah resmi bergabung dengan Rangers, Ramsey berbicara soal pengalaman memperkuat Juventus. Baginya, Juventus sudah menjadi bagian dari masa lalu dan Ramsey ingin fokus ke tantangan yang tersedia di depannya saat ini. Saya ingin bermain, saya telah bermain dalam banyak laga di sepanjang karir saya, dan beberapa musim terakhir rasanya kadang menyulitkan. Tapi itu dulu, saya tidak sabar menjalani tantangan ini, ujar Ramsey. Tak ada perasaan sakit hati yang mengiringi kepergian Ramsey dari Turin. Masalah sebaliknya, pemain berusia 31 tahun tersebut mengucapkan terima kasih atas semua pengalaman yang didapatkan selama memperkuat Juventus. Tidak ada perasaan kesal yang saya tinggalkan. Semuanya disepakati dan cukup mudah, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas waktu yang saya di sana. Lanjut mantan penggawa Arsenal itu. Tapi sekarang saatnya fokus pada Rangers, mudah-mudahan saya mampu menunjukkan kalau saya bisa melakukannya lagi, pungkasnya. Morata masih penasaran mau ke Barcelona. Alvaro Morata menjadi salah satu pemain yang ramai digosipkan pindah pada bursa transfer musim dingin kemarin. Cuma ujung-ujungnya hal tersebut hanya menjadi isapan jempol. Transfer Morata tak terlaksana sama sekali, dia dihubungkan dengan Barcelona. Meski Juventus sudah mendapatkan Dusan Vlahovic, tenaga Morata tetap dipakai Juventus setidaknya sampai akhir musim nanti. Selain karena amanah dari Massimiliano Allegri sebagai pelatih, Atletico Madrid sebagai pemilik juga berperan atas bertahannya pemain asal Spanyol itu. Padahal dari Barcelona sudah ngebet kepada Morata,
Xavi Hernandez sebagai pelatih menyatakan langsung minatnya karena merasa gaya bermain serta karakter mantan penggawa Real Madrid tersebut sangat cocok dengan skuad yang sedang dibangunnya. Namun apa mau dikata, Atletico memblokir transfer Morata, bahkan mereka tetap menolak melepas ke kubu rival meski sang pemain membujuk agar dilepas segera. Gagal di musim dingin, tapi Morata sepertinya tak menyerah. Menurut Sport, dia masih ogah melepas kesempatan emas bergabung dengan Barcelona. Pada akhir Juni nanti, Morata akan mengupayakan lagi kepindahan ke Camp Nou. Urusan dia nantinya juga tinggal dengan Atletico karena masa pinjamannya di Juventus sudah habis. Kabar bagusnya, Atletico kemungkinan juga akan melego Morata. Dia tidak masuk dalam rencana pelatih Diego Simon, cuma kalau bisa Morata memang jangan sampai bergabung dengan Barcelona. Pihak Atletico kemungkinan mau melegonya ke Premier League dan Arsenal disebut-sebut menjadi tempat yang pas. Pesan menyentuh Rodrigo Bentancur untuk Juventus, terima kasih. Rodrigo Bentancur resmi meninggalkan klub Eropa pertama dalam karirnya Juventus. Ia bergabung dengan Tottenham pada akhir bursa transfer setelah ditebus harga 19 juta euro. Nilai kepindahannya ke Inggris bisa bertambah lagi jika beberapa situasi yang telah disepakati kedua klub terjadi. Dengan demikian, Juventus bisa mengantongi 6 juta euro lagi dari kepergian sang mantan wonderkid. Ya, Bentancur sempat menunjukkan potensi dalam dirinya ketika pertama kali mendarat di Turin pada tahun 2017 lalu. Massimiliano Allegri jadi berani memberi kesempatan tampil hingga dirinya bisa mengoleksi 27 penampilan saat itu. Pada musim-musim berikutnya, ia mulai tampil reguler, namun performanya mulai menurun setelah melakukan blunder fatal kontra FC Porto di 16 besar Liga Champions yang menjadi salah satu faktor terdebaknya Juventus. Untungnya, meski performanya menurun terutama di musim ini, Tottenham masih berminat memilikinya. Sudah jelas ada peran Fabio Paratici dalam transfer ini sebab Paratici juga yang membawanya dari Boca Juniors ke Eropa. Tidak bisa dibungkiri bahwa Juventus punya peran yang sangat besar dalam perkembangan Bentancur. Pemain asal Uruguay itu pun tidak lupa mengucapkan terima kasih ketika harus pergi untuk memperkuat tim lain. Klub ini memberi saya kesempatan untuk pindah ke Eropa ketika masih sangat muda, menguji diri sendiri di liga yang penting seperti di Italia dan mengenakan seragam yang historis dan bergengsi, tulisnya di media sosial. Ini adalah sebuah kehormatan dan saya akan selamanya berterima kasih kepada Juventus serta seluruh keluarga Bianconeri atas 4,5 tahun yang luar biasa ini, lanjutnya. Bentancur juga tidak lupa mendoakan Juventus yang sedang berupaya menggapai targetnya dalam musim ini. Berhubung Juventus sempat goyah pada awal musim, target realistis mereka saat ini adalah menembus 4 besar Serie A. Sebelum memulai petualangan baru saya di Premier League, saya ingin mendoakan yang terbaik untuk pelatih dan rekan-rekan setim luar biasa untuk musim ini. Saya tahu tim ini akan memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan untuk mencapai target. Saya ingin berterima kasih pada semua yang bekerja di Kantinasa atau profesionalitasnya dan tidak membuat saya melewatkan satupun selamat bertahun-tahun ini. Terima kasih untuk semua fans Juventus yang menyambut saya di Turin dengan kasih sayang luar biasa dan dukungan saya sepanjang waktu, pungkasnya.